Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Berdasarkan penelitian Van Hoy Meriro, ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat molekul-molekul suatu cairan akan berubah menjadi molekul-molekul uapnya. Penurunan tekanan uap dapat dirumuskan delta P sama dengan XB dikali P0, di mana XB adalah fraksi mol zat terlarut, delta P penurunan tekanan uap, dan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Sifat koligatif yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Oke, kita ingat kembali beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, jika suatu pelarut ditambah zat terlarut, maka titik didihnya akan naik. Kemudian, besarnya kenaikan titik didih itu sebanding dengan konsentrasi molalnya. Delta TB itu merupakan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murninya. Sedangkan KB merupakan tetapan kenaikan titik didih. Sehingga untuk besarnya kenaikan titik didih bisa dirumuskan delta TB sama dengan M dikali KB, di mana M ini merupakan molalitas, sehingga bisa kita tuliskan juga bahwa delta TB itu bisa kita cari dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali KB. Ya, di mana di sini mr adalah mr zat terlarut, gram itu merupakan massa zat terlarut, sedangkan P adalah massa zat pelarutnya. Sifat koligatif yang ketiga yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Nah, kita ingat lagi beberapa ketentuan. Yang pertama, suatu pelarut jika ditambah zat terlarut, maka titik bekunya akan turun. Kemudian, besarnya penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi molalnya. Sedangkan besarnya delta TF atau penurunan titik beku itu merupakan selisih dari titik beku pelarut murni dengan titik beku larutannya. Kemudian untuk KF itu merupakan tetapan penurunan titik beku. Sehingga penurunan titik beku bisa dirumuskan menjadi delta TF sama dengan M dikali KF. Sama ya, M di sini merupakan molalitas, sehingga kita bisa tuliskan bahwa delta TF sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali KF. Di mana di sini mr adalah mr zat terlarut, gram adalah massa zat terlarut, sedangkan P adalah massa zat pelarutnya. Nah, kita ingat kembali diagram fase PT yang menyatakan hubungan delta P, delta TB, dan delta TF. Dari sini sudah kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa delta TB itu merupakan selisih antara titik didih pelarut murni dan larutannya. Begitu juga dengan delta TF. Oke, kemudian sifat koligatif yang terakhir ada tekanan osmotik atau dilambangkan dengan Pi. Ya. Osmosis itu sendiri adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semi permeabel. Ya, hanya dapat dilalui oleh pelarutnya saja. Nah, sedangkan tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik ini disebut osmometer. Menurut Van Hoff, di sini besarnya tekanan osmotik untuk larutan encer itu sebanding dengan konsentrasi molar larutan tersebut. Sehingga
tekanan osmotik bisa dirumuskan Pi sama dengan M R kali T. Ya, dimana di sini bisa kita tuliskan juga bahwa Pi sama dengan gram per mr dikali 1 per V dikali R kali T. Ya, dimana Pi itu merupakan tekanan osmotik, kemudian R adalah tetapan gas ideal yang besarnya 0,082, kemudian T adalah suhu mutlak, yaitu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau masih dalam satuan derajat Celcius, kita ubah dulu ke Kelvin dengan menambahkan 273. Nah, sekarang contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, mengalirnya air dan larutan lain dari dalam tanah ke pucuk pepohonan yang tinggi. Hal itu disebabkan di dalam sel tumbuh-tumbuhan itu terjadi tekanan osmotik sebesar 40 sampai 50 atm. Kemudian yang kedua, ya, larutan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah itu harus bersifat isotonis. Artinya tekanan osmotiknya sama dengan sel darah. Nah, apabila larutan infus tadi bersifat hipertonis, ya, jadi tekanannya itu lebih tinggi, ini bisa menyebabkan yang namanya krenasi. Krenasi itu apa? Yaitu keluarnya air dari sel darah. Jika itu terjadi, maka sel akan menjadi rusak atau mengerut. Nah, sekarang kalau infusnya bersifat hipotonis, ya, berarti dia tekanannya lebih rendah, maka di sini dapat mengakibatkan yang namanya hemolisis, yaitu masuknya air ke sel darah sehingga sel dapat pecah akibat terjadi penggelembungan sel darah itu sendiri. Ya. Nah, ini bisa kalian cermati untuk tabel harga TB, KB, TF, dan KF berbagai larutan. Ya, jadi untuk air di sini titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Sedangkan KB-nya 0,52, titik bekunya adalah 0 derajat Celcius dan KF-nya 1,86. Ya, yang lainnya bisa kalian perhatikan di sini untuk pelarut yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Sekarang soal yang pertama, misalkan sebanyak 12 gram urea di mana mR-nya 60 dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, tekanan uap jenuh air adalah 23,76 mm Hg. Tentukan perubahan tekanan uap larutan. Ya, di situ berarti yang diketahui apa saja? Massa urea, ya, 12 gram. Kemudian massa airnya 180 gram. Kemudian apa lagi? Ada suhu air. Suhu airnya berapa? 25 derajat Celcius. Kemudian tekanan uap jenuh air atau P0-nya 23,76 mm Hg. Nah, yang ditanyakan tadi kan tekanan uap larutannya. Maka, yang langkah pertama kita cari adalah mol urea, ya. Mol urea berarti gram per mR-nya 12 per 60. Ketemunya molnya 0,2. Kemudian mol air. Mol air berarti gram per mR. Masanya 180 per 18 mR-nya air. Berarti kan sama dengan ketemu 10 mol airnya. Nah, untuk X airnya, ya, atau fraksi molnya sama dengan mol air dibagi dengan jumlah mol totalnya. Berarti 10 per 10 ditambah 0,2 ketemu 0,98. Nah, sehingga untuk delta P-nya, ya, sama dengan X air dikali P0. Berarti di sini nanti ketemu 23,294 mm Hg. Kemudian contoh soal yang nomor 2. Sebanyak 15 gram zat X atau non-elektrolit
dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan ini mendidih pada suhu 100,156 derajat Celcius. Kb air diketahui 0,52. Nah, yang ditanyakan, tentukan massa molekul relatif atau MR senyawa X tersebut. Oke, sekarang yang diketahui, di sini ada 15 gram zat X. Kemudian massa airnya 250 gram. Kemudian suhu larutan mendidih itu 100,156 derajat Celcius. Sedangkan Kb airnya 0,52 derajat Celcius per mol. Nah, yang ditanya MR senyawa X tadi berapa? Oke. Nah, yang pertama kita masukkan adalah rumus ini. Ya, delta Tb sama dengan gram per mR dikali 1000 per P dikali Kb. Ya, kita masukkan nilainya. Delta Tb-nya tadi 0,156. Dari mana 0,156? Titik didihnya tadi adalah 100,156 derajat Celcius. Sedangkan titik didih air adalah 100. Berarti di sini tadi 100,156 dikurangi 100, maka ketemunya 0,156. Kemudian massa zat X-nya tadi 15, MR-nya yang dicari ya dikali 1000 per massa pelarutnya, berarti kan massanya air 250 dikalikan Kb-nya. Kb-nya 0,52. Maka nanti ketemu MR-nya sama dengan 200 ya. Bukan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.